pokoknya kalau lebaran harus ada opor ayam. Lah nek pas didit, nek pas ora? Ini saya akan menyampaikan beberapa amalan, beberapa yang perlu kita teruskan ba'da Ramadan atau pasca Ramadan. Ketika kita pengen tahu ibadah kita itu diterima atau enggak, setelah ibadah itu ada kebaikan-kebaikan yang nyusul atau enggak, Pak? Jadi kalau jenengan tuh sholat berhasil, bar sholat ki ada amal kebaikan yang mengikuti enggak? Kita pengen tahu ibadah sholat kita berhasil, apa yang kita lakukan setelah sholat? Kalau habis sholat kita menjadi orang yang semakin baik, berarti sholatnya berhasil. Kemudian kita haji. Habis haji, umroh kok semakin baik, berarti hajinya diterima. Atau dalam umroh dan haji namanya mabrur. Kalau dengan zakat, habis zakat ada amalan yang baik yang mengikuti, berarti itu zakatnya berhasil. Beberapa amal yang harus kita teruskan, Bu, setelah Ramadan. Yang pertama yang harus kita lanjutkan setelah bulan Ramadan, yang harus kita teruskan adalah tidak mementingkan, tidak memprioritaskan, tidak mengagung-agungkan nafsu makan. Jadi kalau pengajian itu yang penting pengajiannya atau snacknya? Jadi kalau kita setelah bulan Ramadan itu kita tidak ngepenke makan, Pak. Kalau makan itu ya secukupnya, sewajarnya. Kulu washrobu wala tusyrifu. Itu surat Al-A'raf ayat 31. Fakulu artinya apa? Fakulu dan makanlah, washrobu dan minumlah, wala tusyrifu, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah itu tidak suka orang yang berlebihan. Jadi kita kalau makan minum itu secukupnya. Buka puasa itu bukan balas dendam. Makan minum jangan berlebihan, itu intinya dari kita latihan berpuasa, Pak. Ojo ngepenke makan. Kan apakah tidak boleh makan enak? Boleh. Tapi ya kala-kala ora bendina kudu aku nek mangan ra ono mis-mise ora. Ada yang seperti itu? Ada. Orang juga datang ke sini. Jadi kalau kita makan tuh ya sebagai suami apalagi, Pak, ada dalam An-Nisa ayat 34 Allah ngendika fa in ata'nakum fala tabghu alaihin nasabila. Kalau istri itu sudah taat, jangan minta yang aneh-aneh. Kan ada toh suami itu sing sok rewel loh, Pak. Kalau dia itu pulang dari kantor atau pulang dari pekerjaan itu njaluk pelayannya harus gini. Pokoknya aku kudu ana mis-mise. Ada seorang istri itu sampai sudah masak repot-repot, bojone ra seneng. Terus dulu belum ada GoFood. Pak. Ada pernah lihat saya seorang istri itu malam-malam keluar, Pak, ke rumah makan Padang. Lah napa mboten masak, Bu? Bapake mboten kersa sing kula masak. Apakah ada bapak di sini yang seperti itu? Halo, Acung? Ada? Bapak-bapak, kalau istri sudah taat pun masak iki ya sak anane sing dimasak ku ya jangan pasang golek-golek sing ra ono. Ibu-ibu itu ngidam terus aneh-aneh jaluke. Aku pengen pelem ning kudu nyolong di tanggane. Lah kira jenengane kuwi jenengane yo kuwi ra ngidam jenengane kuwi, Bu. Repotke nyusahke kuwi. Pernah makan dan minum kita jangan sampai ngepol-polke. Tapi ada satu tuntunan ketika kita nyuguh orang itu yang maksimal, Pak. Nabi Ibrahim itu mendapat gelar selain Khalilullah, selain Abul Anbiya. Nabi Ibrahim juga mendapat gelar Abu Duyuf. Duyuf itu artinya tamu. Bapak para tamu. Artinya Nabi Ibrahim itu kalau nyuguh tamu itu yo maksimal, Pak. Ning nggih ora terus anak-anake. Ono wong bar mantu bar kuwi nangis jebono sumbangane ra cucuk. Kalau nyuguh tamu monggo maksimal, tapi jangan melebihi kemampuan. Tapi kalau makan untuk kita sendiri sehari-hari ojo kudu. Yang saya tidak begitu srek itu nek ngudokke, Pak. Bodo kudu opor. Nek bodo kudu iki
Kita nggak boleh mudok-mudoknya, nggak ada tuntunannya Pak. Apa pokoknya kalau Lebaran harus ada opor ayam. Lah nek pas didit, nek pas ora. Oh wis iki bocah saiki mesti duite ana kok. Ternyata ketika bulan Syawal itu pengeluaran banyak Pak. Saya itu niteni ya Pak. Ya soalnya bulan Syawal itu paling enggak 2 kali lipat pengeluaran di bulan biasa Pak. Karena kadang-kadang juga ada yang menganak-anak gitu loh. Jadi mangan kudu jajan dan sebagainya itu. Kedua apa Pak? Yang harus kita teruskan, senang mendengar azan. Ini harus kita jadikan akhlak Pak. Kalau sedang azan, pembicaraan kita, ngomong-ngomong kita dihentikan, musik dihentikan, radio dimatikan, TV dimatikan, suami ya dilengke, YouTube dimatikan, istri diajak untuk ibadah. Betul. Pernah dalam sebuah hadis dikatakan seperti ini Pak. Ini setan ketika mendengar azan. Idza nudiya bil adzan adbara syaitanu lahu durat. Kalau mendengar azan, setan itu berpaling, mengelak. Sampai dikatakan durat itu seketut-ketut tuh ya. Saking enggak senengnya itu sampai larinya ke susu ngantek petut-petut ya Jawa ya. Kalau di sini juga banyak terketut-ketut. Hatta layas ma'al adzan, sampai tidak terdengar azan. Jadi setan itu kalau mendengar azan lari Pak. Berarti yang tidak suka dengan azan itu sama dengan gimana? Rombongannya setan. Dulu setan itu kalau mendengar azan dia itu lari Pak. Menjauhi sampai tidak mendengar. Dia datang lagi azan selesai Pak. Makanya di antara azan dan iqomah, alangkah baiknya kita banyak berzikir Pak. Karena setan juga nggak suka yang namanya bacaan-bacaan zikir. Ketika nanti dibacakan iqomah juga setan lari lagi Pak. Ini yang kedua, kita itu dilatih selama sebulan mendengar azan itu suka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Nek azan maghrib. Adzan maghrib itu karena ada kenikmatan yang langsung ketok Pak. Dengan adzan itu ada tanda boleh makan. Itu adalah ketika adzan maghrib itu Allah menunjukkan satu kenikmatan. Padahal kenikmatan yang jauh lebih tinggi daripada panggilan adalah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Adzan itu panggilan Allah. Wakilnya itu muadzin. Adzan itu adalah panggilan dari Allah. Ada satu bunyinya, ada lafadznya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu adalah kenikmatan yang lebih tinggi dari sekedar kolak loh Pak. Hayya 'alal kolak ini minggur. Kenikmatan sesaat Pak. Tapi hayya 'alal falah itu kenikmatannya panjang. Mari kita meraih kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Jadi itu kenikmatan yang jauh lebih besar Pak. Tapi orang kan lebih suka kenikmatan yang sedikit Pak. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Mari kita mulai, kalau pengen puasa kita berhasil, kalau ada azan itu kita nikmati. Jadi kita dengarkan Pak. Pokoknya kalau ada azan, tolong TV dimatikan, YouTube dimatikan, musik dimatikan, radio dimatikan, nggak ngobrolnya dihentikan dulu. Itu kita menikmati azan. Kalau kita tahu Pak, ini adalah penelitian Pak. Penelitian terhadap 2 binatang. Yang satu monyet, yang satu anjing. Kalau monyet sukanya apa? Pisang. Anjing suka daging. Si monyet suka pisang. Ada penelitian ketika akan memberikan pisang kepada si monyet, diberikan tanda bel dulu, tet, kemudian diberi pisang bagi si monyet. Terus si anjing, tet, terus diberi daging. Itu terus dilatihkan Pak. Sampai 10 kali, tet, pisang untuk monyet, tet, daging untuk si anjing. 10 kali mereka jadi. Ketika bel yang ke-11, mereka udah aku mesti bariki aku dinai pisang monyet gitu. Si anjing mesti aku bariki diberi daging bagi si anjing.
Bapak-bapak remen daging betul? Remen. Anjing suka daging, panjenengan suka daging. Berarti kesimpulannya daging banyak yang suka kesimpulannya. Jadi mereka percaya ketika bel itu adalah tanda akan diberikan sesuatu yang menyenangkan. Manusia diberi bel, hayya ala sholah, hayya alal falah. Kalau kamu sholat akan diberi kebahagiaan. Itu nek pas Ramadan berhasil karena ada stimulasinya yaitu apa? Kolak. Hayya ala sholah, hayya alal falah, hayya alal kolak. Jadi udah seneng, doa alhamdulillah. Tapi ketika kolaknya dihilangkan, wah kok bisa gantong. Jadi kalau monyet percaya kepada orang yang mencet bel akan beri kebahagiaan, si anjing percaya kepada yang mencet akan memberikan kebahagiaan berupa daging. Kita manusia, Allah yang mencet, Bu. Hayya ala sholah, hayya alal falah. Ning ora do percaya nek Allah akan beri kebahagiaan, berarti kita kalah dengan monyet aja percaya loh. Iki sing ngebel iki mesti akan memberi kebahagiaan pada saya. Anjing aja percaya loh. Iki sing ngebel kan sekarang yang ngebel Allah. Belnya apa? Jelas, Bu. Hayya ala sholah, hayya alal falah. Ayo kalau sholat akan diberi kebahagiaan. Ning ora do semangat. Nah ini berarti perlu dilatih berapa kali kita itu ya seperti itu. Itu makanya mendengarkan adzan itu monggo yang senang. Yang ketiga itu kita menjalankan sunnah, tidak hanya yang wajib. Nanti saya share ya Pak materinya ya di grup ya. Menjalankan yang sunnah tidak hanya yang wajib. Kalau kita malam dibela-belain sholat tarawih, kemudian sholat witir, kemudian kita juga menjalankan yang sunnah di bulan Ramadan, kan kita ngepen. Kalau pengen ibadah Ramadan kita berhasil, Syawal dan bulan di sini juga mau melaksanakan yang sunnah Pak, tidak hanya yang wajib. Allah berfirman, "Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim." Surat Al-Baqarah ayat 158. Barang siapa yang mau melaksanakan yang sunnah, maka Allah syakir, maha bersyukur, artinya pasti akan dengan dihargai dan dibalas. Alim, Allah maha tahu. Jadi kalau kita berbuat sunnah itu mungkin orang nggak tahu, orang nggak menghargai. Bahkan ada orang yang Allah ngopotong dadak ngono barang, atik rere pribet men. Nek salat sunah ki yo nek poso, nek ora bulan poso rasa salat sunnah. Itu berarti negur itu tok jangan termakan Bu. Itu jadi kita kalau pengen puasanya berhasil juga kita melaksanakan yang sunnah. Yang keempat, ikhlas diatur sama Allah, bukan kita itu melakukan sesuatu yang kita senangi, tapi yang kita itu di dunia itu melakukan apa yang diatur oleh Allah. Awan-awan gitu enaknya makan siang loh, golek sate itu enak Pak. Buat pas poso Syawal kan jelek ya Pak, konco-konco iki, ayo Mas jajan nyate tak bayari wis. Biasanya pas nyawal iki kan nawari, biasa aku nyawal kok nawari ya. Pas kita itu nyawal tuh ada yang nawari Pak, ayo jajan sate tak bayari wis. Ning begitu aku salah nyawal orang yang jajak gitu. Pak ya jenengane Pak ya merengece ta itu. Lah aku saya kira nyawal loh. Saya kira dedet aku Mas, sorry Mas, aku dedet wingi kok. Aduh. Itu namanya godaan. Kita itu ikut aturan Allah Pak, bukan yang kita senangi. Dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Jadi kita itu ketika berpuasa itu walaupun kita enggak suka tapi kita taat pada Allah. Yang terakhir, yang kelima yaitu menahan diri dari ucapan dan perbuatan yang kurang manfaat. Walaupun halal, tapi kurang manfaat sebaiknya ditinggalkan. Karena kita sudah wis umure tua, tenagane itu ya terbatas. Ini ada sebuah hadis yang mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Artinya sebagian dari kebaikan orang muslim yaitu dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna atau kurang berguna bagi dirinya. Karena puasa intinya pengendalian diri Bu. Kalau panjenengan disuguh nika sunahnya, adabnya adalah ambil yang paling dekat, ora tangane ngranggoi ana kene. Ning
Sing nang ngarepe enak-enak ya ora meneng wae. Pak Hasan ngarepe kerupuk, gunakku tengkleng. Pak Haji meneng wae. Ujug kalau Pak, lho nek kudune nek Pak Haji kan tahu diri. Wis niki Pak Hasan gentosan kerupuke dijoli kena terus jadi ora sing nang ngarepe tengkleng meneng wae. Aiban Pak Hasan ngarepe kobis. Jadi kalau kita itu termasuk ketika makan bareng itu di depan kita kok ada yang enak ya ambil secukupnya kemudian dihubungkan apa sih diedarkan lah ke yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang dapat saya sampaikan. Ada beberapa hal yang perlu kita langgengkan setelah kita bulan Ramadan. Satu yaitu kita apa Pak? Makan dan minum secukupnya, jangan berlebihan. Yang kedua, senang mendengar azan. Orang bisa tempat ya, berarti itu sholat deh. Yang ketiga, yaitu kita menjalankan sunnah, tidak hanya yang wajib. Yang keempat, kita ikhlas diatur oleh Allah walaupun kita nggak suka. Nanti lama-lama juga akan suka kok kalau kita ikhlas itu menjalankannya. Yang kelima yaitu menahan diri dari ucapan dan perbuatan yang kurang manfaat. Karena salah satu kualitas keislaman seorang itu ketika dia mampu meninggalkan yang kurang manfaat. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.